Kemudian setelah Yusuf meninggal, Nabi Yakub meninggal, dipimpin Bani Israel itu ditindas oleh raja baru. Kalau tadi namanya raja-raja soleh Al-Malik, kalau dia raja jahat di Mesir, namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Mungkin saat sekarang ini boleh disebut Perdana Menteri, boleh disebut Presiden, gelar dia, gelar. Bukan nama seseorang. Makanya Fir'aun itu banyak. Kata sebagian pakar, itu Fir'aun yang ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Bukan itu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa di laut itu. Bukan itu. Lain. Yang ditarik Nabi Musa itu namanya Ramses I. Yang mati laut itu namanya Ramses II. Namanya bisa macam-macam. Ada yang bilang Ramses. Itu salah satu yang populer namanya. Karena Musa melihat Bani Israel ini ditindas di Mesir, dia bawa kembali ke negeri asalnya. Di mana itu tadi? Palestina. Itulah peristiwa menyeberang Laut Merah itu. Nanti baca di surah Asy-Syu'ara, ada kisahnya di situ, juz 19. Fa'atba'uhum musyrikin, kata Al-Quran. Ketika mereka itu lari di malam hari, musyrikin, menjelang terbit matahari, mereka sampai di pinggir laut, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Fa'atba'uhum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adawa, kata Al-Quran. Di surah Yunus ada dijelaskan di juz 11. Sampai di situ mereka bingung. Bagaimana ini wahai Musa? Kita dikejar dari belakang. Di depan kita ada laut. Bagaimana kita menyeberang? Kata Al-Quran, "Anitrib bi'asakal bahr, famfalaqu fakana kullu firqin kattaudil azim." Kata Al-Quran. Kemudian Musa memukul laut, bukan melempar, mukul. Itu di film itu saya lihat dilemparnya itu, bukan. Dipukul. Famfalaqu fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka laut itu terbelah, sisi duanya itu seperti gunung besar. Bukan macam di film itu terbelah dangkal, bukan begitu. Kiri kanannya itu seperti gunung, Pak. Nah, dan mereka bisa menyeberang. Bisa menyeberang ke Palestina, balik ke negeri asalnya. Al-Qur'annya Ardul Muqaddasah. Setelah mereka sampai di ujung, kata Al-Qur'an, Fir'aun menyusul, tapi katanya begini. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil. Lanjutkannya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, kata Fir'aun pas dia tenggelam. Tapi kata Al-Qur'an, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini nyawamu tidak selamat, tapi badanmu kuselamatkan. Supaya jadi contoh bagi orang-orang yang akan datang. Nah, sekarang mayat Fir'aun itu ada di Mesir. Ada di Mesir itu. Boleh dilihat di situ. Diteliti oleh seorang pakar dari Perancis. Dia tulis dalam bukunya Al-Quran, Bible, dan Sains. Bahwa itulah itu Ramses II. Pas diteliti di badannya itu ada di situ unsur-unsur garam. Berarti matinya di laut. Itulah dia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah mereka sampai menyeberang, Musa berkata kepada mereka. Inilah mulai kisahnya itu untuk mau masuk ke Mesir ini kembali, Bani Israel ini. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingat kembali ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingat-ingatlah wahai kaumku Bani Israel, anak dari Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Ingat-ingat ketika dulu Allah memberi nikmat kepadamu. Banyak nikmatnya, tak bisa diberi kepada orang lain. Salah satu yang populer, wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Manna dan salwa, ada makanan datang dari surga. Bayangkan, kita tak pernah dapat itu. Ada lagi, ij'ala fikum anbiya. Dia jadikan dari golongan kaum itu anbiya, banyak nabi.
Kata sebagian ahli, nabi orang Arab itu cuma 4. Ya Syekh, Arba'atul Anbiya minal Arab. Arba'. Nah, habis itu datang dari ini, Bani Israel. Ribuan dari mereka. Wa ja'alakum muluka. Dia jadikan kamu umat yang merdeka. Yang tadi itu. Bisa mereka bayangkan, Yusuf pendatang bisa menjadi seorang penguasa di Mesir. Muluk. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Diberi kamu nikmat yang tidak diberi kepada orang lain. Banyak nikmatnya. Bahkan mereka bisa diberi kesempatan untuk melihat Tuhan. Biarpun akhirnya mereka pingsan semuanya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Bani Israel. Karena itu wahai kaumku, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Karena Tuhan sudah memberikan banyak nikmat kepadamu. Hari ini kita bebas dari Mesir, dari kejaran Fir'aun. Itu di depan kamu ada negeri yang dijanjikan, Ardul Muqaddasah Palestina, tempat nenek moyangmu dulu. Disitulah kamu akan tinggal. Masuk kita ke sana. Kata mereka, qalu ya Musa. Wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di situ itu ada orang-orang yang kuat. Ada di situ orang yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak mau berperang, tidak mau masuk ke negeri itu sampai mereka keluar. Jadi perintahnya cuman menyuruh mereka mau masuk ke negeri itu, tapi mereka tak berani. Tak berani mereka masuk. Di sinilah nanti awalnya mereka tak boleh masuk ke situ lagi, ke Palestina itu. Kata Al-Quran, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab. Ada 2 orang yang soleh dari kaum Nabi Musa itu. Mereka itu mengatakan, fadkhuluha fa innakum ghalibun. Udah masuk saja. Nanti kita pasti bisa berkuasa di negeri itu. Pasti bisa. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakkallah kepada Tuhan setelah berusaha. Jika kamu orang-orang yang betul beriman kepada Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Ada jadi perintah setelah mereka lepas dari Mesir, dari penindasan Fir'aun, disuruh masuk ke negeri asalnya, Palestina, Ardul Muqaddasah. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan mau masuk ke negeri itu. Abadan ma damu fiha, selama-lamanya, selama Jabbarin yang ada di situ tidak mau keluar dari situ. Tak mau kami masuk dari situ. Fadhhab anta wa rabbuka. Nah, ini ucapan yang kurang ajar itu. Fadhhab anta wa rabbuka. Pergi kau Musa berperang bersama Tuhanmu melawan mereka. Bagaimana coba? Tuhanmu katanya. Padahal Tuhan mereka macam 2 kan Pak. Lain Tuhan mereka, lain Tuhan Nabi Musa. Siapa Tuhan mereka? Ijil. Apa itu Ijil? Anak sapi. Lain Tuhan. Jadi tidak disebut fadhhab anta wa rabbuna. Lain Tuhannya. Padahal dia sudah diseberangkan Musa dan Harun dari tindasan siapa tadi? Fir'aun. Disuruhnya pula, faqatila, pergi kau sama Tuhanmu, kalian berdua berperang ke negeri itu. Disuruhnya Tuhan berperang. Orang Islam pun ada sekarang itu, sedikit-sedikit masalahnya dia adukannya ke Tuhan. Belum lagi dia berusaha. Miriplah itu sama Bani Israel itu. Faqatila inna hahuna qa'idun. Dilanjutnya lagi, pergi kalian 2 berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami mau duduk di sini, duduk-duduk. Santai-santai saja. Nanti kalau sudah menang, baru kita masuk ke negeri itu. Dia. Dan juga sekarang orang begitu. Semua mau sukses, tapi kakinya pun malas. Tidur aja kerjanya. Mau duduk-duduk, Tuhan disuruhnya bekerja. Jangan tiru itu. Karakter Yahudi itu. Banyak karakter Yahudi itu yang ada sama kita, biarpun kita bukan orang Yahudi. Banyak. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Kata Musa, aku ini tidak punya kekuasaan kecuali kepada diriku wa akhi, dan saudaraku. Siapa nama saudaranya? Harun alaihissalam. Saya cuma punya kekuasaan untuk mengendalikan diriku dan saudaraku Harun.
Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Kalau begitu ya Allah, pisahkanlah antara kami dan orang yang fasik. Nah, itulah itu umatnya itu Bani Israel. Kemudian kata Al-Quran, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Kalau begitu, negeri itu diharamkan bagi mereka. Muharramatun alaihim arba'ina sana. Diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Arba'ina sana ditafsirkan oleh pakar-pakar tafsir macam-macam. Ada yang mengatakan selama-lamanya tak boleh lagi Bani Israel itu masuk ke negeri Palestina. Boleh mereka masuk. Kemudian kata Al-Quran, yatihuna fil ardi. Mereka itu akan berputar-putar di dunia ini. Yatihuna fil ardi. Fala ta'sa'alal qawmil fasikin. Wahai Musa, jangan kamu putus asa terhadap umatmu yang fasik. Yatihuna fil ardi. Mereka berputar-putar di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak masuk ke Palestina, mereka tidak bisa kembali ke Mesir. Yatihuna fil ardi, berputar-putar di dunia ini. Bahasa sosiologinya berdiaspora. Apa itu diaspora? Ada bangsanya, ada sukunya, tidak ada negaranya. Siapa itu? Yahudi. Bani Israel itu tidak punya, terakhir mereka berpencar-pencar ke seluruh dunia. Karena setelah mereka berputar-putar itu, di situ juga lah wafat meninggal Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka tidak punya pembimbing lagi, siapa yang mengendalikan. Mereka berpencar-pencar sampai hari ini. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Jerman, dikejar-kejar Hitler. Itu namanya Nazi, dibunuh oleh Hitler, dibantai oleh Hitler dari Jerman. Ada yang sampai ke Indonesia, sebagian jadi Muslim. Biasanya Holsker, itu Yahudi itu. Darahnya, tapi dia Muslim, sebagian belum. Banyak di Indonesia ini. Ada yang 3 suku masuk ke kota Yasrib, Madinah Al-Munawwarah, suku Bani Qainuqa, suku Bani Quraisyah, suku Bani Nadir. Inilah yang ketemu kemudian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nanti dalam sejarah namanya perang Khaybar, Yahudinya yang 3 itu. Pasti kalau disebut Nabi bertemu dengan Yahudi, pasti itu salah satu dari yang 3 itu. Suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Quraisyah. Ada di Madinah Al-Munawwarah. Ini sering berkhianat. Itu dari asbabun nuzul, sebab-sebab banyaknya perang-perang itu dari Yahudi yang berkhianat, yang diseberangkan Nabi Musa dari Mesir. Dia pindah berdiaspora ke seluruh dunia. Itulah sampai hari ini mereka tidak punya negara. Karena mereka tak punya negara, berusaha merebut Palestina supaya mereka punya tempat yang pasti di mana mereka punya anak keturunan. Itu sebabnya kata ahli sejarah, yang paling banyak mereka bunuh itu setiap hari anak-anak kecil supaya mati generasinya. Tadi saya tanya sama ustaz kita, beliau bilang, saya tanya, berapa itu bom dalam seminggu? Kata dia, tidak seminggu, 24 jam. 24 jam bom di sana. Luar biasa itu, Pak. Terus dibom di sana 24 jam. Tidak per minggu. Ayah beliau, mama beliau, saudara beliau sudah meninggal semua. Tinggal sendirian. Tadi saya tanya, mama, ayah sudah tak ada, saudara juga, ya. Maghfir lahum warham wa fihim wa'fu anhum. Inilah keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Di depan kita ini ada salah satu keturunan dari Bani Ismail, dari Hajar, istri Nabi Ibrahim. Yang kedua dari Ismail alaihissalam. Mari kita bantu. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan untuk Palestina ini menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami secara pribadi sering dengan Pak Maratua Simanjuntak dari Yayasan Islamic Center menyerahkan beberapa bantuan. Hari ini kita senang kembali karena ada dalam suasana ini untuk bekerja sama memberikan bantuan pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.